Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Burit Senja yang disadur dari sebuah aplikasi berjudul Hantu Itu Ada. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja namanya Kardio, yang kini tengah bekerja seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardio saat berjuang mencari uang demi menafkahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika ia memiliki niatan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Demikian pula dengan Kardio yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk membiayai pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu malam, atau orang Jawa menyebutnya sebagai malam Senin, di mana penduduk kampung tempat Kardio biasa berkeliling berjualan bakso usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis, sehingga di malam itu Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak. Tentu, setelah pemilihan kepala kampung, pasti orang-orang banyak yang berkumpul dan ia sangat berharap bahwa baksonya akan dibeli oleh orang-orang tersebut. Biasanya, para tim sukses akan memborong baksonya untuk merayakan kemenangan salah satu pasangan yang menang. Namun sepertinya harapan dan impian Kardio malam itu tidak kesampaian, karena selain tidak ada warga yang terlihat berkumpul ramai-ramai, malam itu suasana kampung tempatnya berkeliling jualan juga terlihat sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas ia beranggapan jika pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat warga merasa kelelahan dan juga capek, sehingga mereka lebih memilih untuk istirahat di rumah daripada kongko-kongko untuk merayakan kemenangan salah satu pasangan jagoan mereka. Waktu kini telah menunjukkan pukul 9 malam. Anehnya, belum semangkok bakso pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu atau pohon kapas yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkok bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga. 1, 2 menit, 5 menit, 10 menit pun berlalu. Kardio terus memukul mangkok baksonya, berharap bahwa dia akan mendapatkan pelanggan malam ini. Ya, paling tidak ia berharap bahwa akan ada pelanggan pertamanya malam ini. Namun 10 menit lebih kini telah berlalu. Tak ada tanda-tanda seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Alis mata Kardio mengkerut, wajahnya sedikit cemberut. Namun bagaimana lagi? Ini adalah nasib orang yang berjualan. Kadang laris, kadang tidak. Ya, Kardio harus menerima semua itu. Tanpa pikir panjang, Kardio bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding seolah semakin membuat Kardio ketakutan. Lalu tiba-tiba terciumlah aroma bangkai yang tiba-tiba membuatnya mual. Ia pun kemudian mempercepat langkahnya. Perjalanan Kardio malam itu sepertinya memang belum selesai sampai di situ. Ia masih berkehendak untuk kembali keliling kampung. Meskipun dengan hati was-was dan gelisah, Kardio memberanikan diri untuk berkeliling sekali lagi. Ia benar-benar berharap bahwa dia akan membawa uang untuk pulang, sehingga ia tidak pulang dengan tangan kosong. Meskipun Kardio menyadari jika yang dilihatnya tadi, beserta dengan bau-bau bangkai yang sempat ia cium, adalah tanda-tanda adanya sosok kuntilanak, namun dia tak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjajakan dagangannya. Kini sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihatlah pembeli pertama yang kemudian memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan perihal kejadian yang baru saja ia alami. Ia bercerita dengan sedikit ketakutan. Ia berkata bahwa ia melihat sekelebat sosok kuntilanak di pohon randu yang masih berada di kampung itu. Namun setelah ia selesai menceritakan ceritanya, suasana malah mendadak menjadi aneh. Kardio pun kembali merinding. Kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita,
Si pembeli telah masuk ke rumah dan Kardio kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda bahwa seseorang penjual bakso sedang lewat di daerah sana. Tak lama kemudian terdengar suara wanita dari arah belakang, seolah-olah wanita itu meminta agar Kardio berhenti. Namun begitu Kardio menolehkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seseorang pun yang ada di sana. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali, dan pada panggilan terakhir, Kardio melihat sesosok wanita yang tak begitu ia kenal sedang berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Wanita itu tidak terlihat begitu jelas, namun yang pasti caranya berjalan sembari membawa mangkok membuat Kardio berpikir bahwa itu adalah pembeli yang akan membeli dagangannya. Sembari menunggu pembeli itu menghampiri gerobaknya, Kardio pun seperti biasa menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang ia pakai agar tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, Kardio kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggilnya. Namun apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya sekarang. Wajah Kardio langsung berubah menjadi pucat, dan saking takutnya, Kardio bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusannya bertumpahan sepanjang jalan. Kini Kardio sudah tak menghiraukan lagi siapapun yang memanggilnya. Ia hanya berfokus untuk segera kembali ke rumah dan segera beristirahat. Hari-hari pun berlalu. Tiba-tiba ia merasa demam selama 3 hari. Selama demam itu, Kardio memilih untuk tidak menjajakan baksonya. Ia benar-benar masih trauma dengan kejadian malam itu. Itu adalah kejadian pertama kali di mana dia benar-benar ditampakkan sesosok makhluk yang begitu dekat dengan wajahnya. Namun selepas 3 hari, Kardio terus memberanikan dirinya untuk terus menjajakan baksonya. Ia tak mau berleha-leha demi mendapatkan cintanya. Kini gerobak baksonya ia pasangi dengan stiker doa-doa agar ia selalu ingat untuk terus berdoa sepanjang perjalanan menjajakan baksonya. Dan itulah cerita yang dapat kami berikan kepada kalian semuanya. Semoga kalian terhibur dan mampu mendapatkan manfaat dari cerita ini. Ambil kisah yang baik-baik dan buang cerita yang buruk-buruk. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video kami agar kami terus bersemangat untuk memberikan cerita-cerita terbaru setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan bye-bye.